Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar, selamat datang di podcast kita hari ini yang bertajuk Sehat di Bulan Ramadan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Saya Cynthia sebagai podcast episode 1 pada hari ini. Di bulan Ramadan ini, menjaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting agar kita tetap bugar dan bisa beribadah dengan maksimal. Nah, hari ini kita akan membahas berbagai tips dan triknya untuk tetap sehat selama berpuasa. Kita juga kedatangan tamu yang tak kalah spesial hari ini, seorang ahli di bidang kesehatan masyarakat, keselamatan kerja, serta pembina UKM KSR PMI Unit Polkesma, yaitu Bapak Dr. Ganif Juwadi, SST SPD MKes. Dengan pengalaman dan dedikasi luar biasa beliau, mari kita sambut dengan hangat Bapak Dr. Ganif Juwadi. Halo Pak Ganif, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar hari ini sehat, walafiat. Alhamdulillah. Baik Pak, sebelum masuk ke pembahasan utama ini, saya mau tanya Pak, saat bulan puasa ini mungkin ada menu favorit Bapak saat berbuka puasa? Oh ya, kalau saya itu makanan favorit itu ya ayam. Kemudian yang kedua adalah sayur. Wah, sangat sehat sekali ya sahabat pendengar. Nah, sekarang mari kita mulai pembahasan pertama kita. Puasa itu bukan hanya ibadah, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Salah satunya, puasa bisa membantu detoksifikasi tubuh, memperbaiki sistem metabolisme, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, ada juga berbagai tantangan yang perlu kita hadapi saat puasa, seperti dehidrasi, lemas, dan pola tidur yang berubah. Pak Ganif, bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara kita untuk mengatasi tantangan kesehatan saat berpuasa? Iya, kalau kita berbicara tentang puasa, itu pasti setiap orang akan merasakan. Apa yang dia rasakan? Yang pertama, dia pasti haus, dahaga, ya. Iya. Kemudian yang kedua, dia kalau di perut itu biasanya mual-mual, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu sebetulnya berkaitan dengan efek emosi, bahwa puasa itu bagian dari pengendalian emosi, hawa nafsu, sehingga sebetulnya setiap orang akan mengalami hal yang sama. Nah, bagaimana kita menghadapi itu ya? Ada satu strategi, karena setiap orang itu punya daya tahan tubuh yang berbeda. Tadi kan di awal itu sudah disampaikan bahwa termasuk kaitan dengan dehidrasi, sehingga bagaimana kita mengelola kaitan dengan puasa, tetapi kita tetap sehat. Wah, baik Pak. Jadi selain sebagai ibadah puasa kan itu juga mempunyai dampak positif bagi kesehatan fisik kita. Tetapi yang sering terlupakan itu puasa juga punya pengaruh besar terhadap kesehatan mental kita. Dalam menjalani puasa sebulan penuh itu tentu tidak hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi juga bagaimana kita menjaga keseimbangan pikiran dan juga emosi. Ada yang merasa lebih tenang dan fokus, tapi ada juga yang justru merasa mudah lelah, kurang produktif, atau emosinya jadi lebih sensitif. Nah, Pak Ganif, sebenarnya apa sih Pak dampak puasa terhadap kesehatan mental dan bagaimana cara kita memanfaatkannya agar puasa itu justru bisa meningkatkan kesejahteraan pada diri kita? Iya, kalau kita bicara tentang kesejahteraan berarti kan kita bicara tentang aspek kesehatan itu kan secara holistik, jadi biopsikososial. Kalau kita melihat dari aspek bio berarti aspek fisik, itu ada yang kita rasakan tadi yang saya sampaikan. Ya mungkin ada lapar, kemudian ada haus, kemudian ada mual-mual, kemudian ada orang itu yang merasa mudah lelah, kan itu. Itu kan dari aspek bio. Kemudian yang kedua dari aspek psikososial, kita kan berhubungan dengan orang lain. Ada sebetulnya dampak-dampak yang positif pada saat kita ini puasa. Apa yang sebetulnya yang positif? Bahwa kita ini
sesuai dengan tuntunan agama. Kalau Islam itu kan kita mesti sholat tarawih berjamaah. Itu kan membangun hubungan sosial. Kemudian kalau di rumah kita buka bersama misalkan dengan keluarga, itu bagian dari hubungan sosial. Sehingga sebetulnya dengan puasa itu akan meningkatkan hubungan sosial kita, baik itu ke dalam maupun keluar. Jadi baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Karena kita menjalankan sesuai dengan ibadah orang Islam itu kan bagian dari kegiatan bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Yang tadinya mungkin tidak mau sholat misalkan ya di masjid, sekarang kita ke masjid gitu ya. Nah itu bagian dari hal-hal yang positif. Jadi ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Yang kedua berkaitan dengan psikis ya, itu juga begitu. Bahwa puasa itu seseorang itu kan tidak hanya menahan haus dan lapar, tetapi kita itu juga bagaimana mengendalikan kaitan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ya termasuk berkaitan dengan syahwat, termasuk berkaitan dengan pengendalian emosi. Dengan puasa itu justru kita harus mampu bagaimana mengendalikan emosi. Jadi orang puasa itu kan secara fisik itu sudah ada penurunan, sehingga emosi itu secara otomatis akan terkendali. Akan berubah ya Pak? Akan berubah. Jadi itu yang menurut saya ada sisi positif dan negatif. Kalau dilihat dari sisi positif, sebetulnya banyak positifnya, baik dari aspek kesehatan maupun kesehatan mental. Tapi di samping itu juga ada pengaruh negatif juga ya Pak ya? Ada pengaruh negatif juga, gitu. Tapi menurut saya banyak yang positif gitu. Baik, kalau selain faktor mental, pola tidur kan juga seringkali berubah selama Ramadan. Entah itu kurang tidur atau tidur yang tidak berkualitas. Bisa membuat kita mudah lelah dan sulit mengontrol emosi. Pak Ganif, ada tips nggak nih supaya kita bisa tetap menjaga pola tidur dan energi agar tetap produktif selama menjalankan puasa? Nah, kalau kita bicara kaitannya dengan masalah tidur, gitu ya. Tidur itu kan ada dari sisi kuantitas, yang kedua dari sisi kualitas. Nah, pada saat puasa itu ada perubahan pola. Di mana letak perubahan pola? Jadi kalau biasanya kita itu tidur ya, misalkan gitu ya, itu jam 9. Kemudian kita subuh, jam 4 kita bangun. Kira-kira kalau dari sisi kuantitas itu orang normal itu kan kalau dewasa 6-8 jam. Nah polanya saja sudah terganggu. Jadi yang biasanya tidur jam 9 ya sekarang kita harus mengatur supaya tidur kita dari sisi kuantitas atau kualitas itu bisa terpenuhi. Bagaimana caranya tergantung pada kita supaya tidak berdampak terhadap aspek fisik, tidak berdampak terhadap faktor emosi, aspek dan emosi. Nah bagaimana caranya? Kita harus mengelola. Misalkan, oh iya nanti setelah tarawih saya akan tidur. Ya karena saya harus bangun nanti misalkan jam 3 atau jam 4 untuk makan sahur. Nah tidur kualitas itu ya tidak bergantung pada dari jamnya. Tapi pada saat kita tidur walaupun 1-2 jam, tapi kalau kita sudah merasa fresh, tidak merasa kelelahan, berarti kualitasnya terpenuhi. Sehingga masing-masing orang itu tidak sama. Sehingga bagaimana orang itu mengelola tidur itu, misalkan, oh iya sudah nanti setelah zuhur saya tidur 1-2 jam. Misalkan pada saat kita tidak ada aktivitas, tapi pada saat aktivitas ya kita harus kelola. Karena apa? Karena pada saat kita ini bekerja, itu hanya istirahatnya 1 jam. Gitu ya. Dan itu di kantor, apakah kita bisa istirahat di kantor? Tidak memungkinkan. Sehingga memungkinkannya adalah mengelola pada saat kita di rumah. Gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman ya Pak, setelah mereka sahur itu pasti kan kenyang, terus juga merasa ngantuk. Apa boleh ya Pak, kalau misalnya habis sahur itu langsung tidur? Nah, kalau kita terkait dengan, kan ada orang itu yang pada saat puasa, itu ada orang yang memang punya penyakit kasus-kasus tertentu, kan gitu ya. Artinya pada kasus-kasus tertentu itu kalau kita bicara tentang perilaku hidup bersih dan sehat itu kan kita harus melakukan aktivitas sehari-hari itu kan minimal 30 menit kan gitu ya. Artinya bagaimana kita mengelola aktivitas itu supaya apa? Supaya kalori itu terbakar. Saya mencontohkan misalkan orang DM. Orang DM itu kalau kita dari aspek perilaku yang harus kita kelola itu ya kaitannya dengan pola makan, ya kaitan dengan pola minum, kaitan dengan aktivitas. Sehingga sebetulnya ya bergantung pada masing-masing individu gitu ya.
Ya bagaimana misalkan setelah sahur, apakah dia langsung tidur, apakah dia harus melakukan aktivitas kecil sambil menunggu nanti sholat subuh. Saya kira itu lebih fresh gitu ya. Karena apa? Karena kita melakukan aktivitas. Aktivitas minimal tetap 30 menit. Gak mampu 30 menit ya harus 20 menit. Paling tidak jalan santai. Dan itu tetap harus dilakukan gitu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kesehatan mental di bulan Ramadan. Jadi kita harus tetap kuat iman ya, sahabat pendengar. Selanjutnya nih Pak, kalau energi dan pola tidur itu sudah terjaga, kan pasti puasanya itu lebih lancar. Tapi selain itu, aktivitas fisik juga nggak boleh diabaikan. Tapi ada banyak mitos nih soal olahraga saat puasa. Sebenarnya, kapan waktu terbaik untuk berolahraga dan olahraga apa yang paling aman dilakukan saat kita puasa, Pak? Ya, saya bicara tentang logika gitu ya. Logika itu kan kalau kita itu makan, kemudian kita tidak ada aktivitas, maka ada beberapa dampak tertentu pada orang-orang tertentu. Contoh misalnya orang DM, maka gula darahnya akan tinggi. Kalau misalkan kita tidak aktivitas, berarti nanti akan ada penimbunan lemak, kan begitu. Kalau ada penimbunan lemak, berarti akan berdampak pada aspek fisik seseorang. Contoh misalnya, akan muncul nanti lipid di dalam darah, bisa terjangkit penyakit jantung, bisa kaitannya dengan penyakit hipertensi. Sehingga aktivitas walaupun itu hari bulan puasa ya kita tetap harus melakukan aktivitas. Bagaimana kita memenuhi aktivitas tadi saya sampaikan misalkan, kalau saya mau aktivitas misalkan, setelah misalkan ya, setelah kita tarawih misalkan, kan itu ya. Iya. Setelah kita berbuka puasa, kalori kita tidak terbakar, kita melakukan aktivitas ringan. Apa yang dimaksud dengan aktivitas ringan? Ya tadi saya sampaikan jalan-jalan gitu ya, 20-30 menit. Karena kita tidak bisa melaksanakan aktivitas pada malam hari. Apakah kita masih memungkinkan misalkan bersepeda untuk ringan-ringan, kan gitu ya. Kalau enggak, ya berarti aktivitas dilakukan itu setelah subuh. Ya. Kenapa? Karena kita setelah makan sahur. Supaya apa? Supaya kalori itu terbakar. Itu. Seperti itu. Ya, jadi tetap harus melakukan olahraga ya atau aktivitas ringan. Kenapa kok begitu? Karena itu bagian dari supaya kita ini menjadi tetap bugar. Ya, tetap fit gitu. Walaupun kita puasa. Oke, seperti itu ya, Pak. Banyak dari kita itu juga mungkin merasa lemas, pusing, dan bahkan kehilangan energi saat puasa. Nah, bagaimana Pak cara mengatasi hal ini dan supaya tetap bugar di sepanjang hari? Karena kan kalau misalnya tadi tuh habis sahur kita melakukan aktivitas seperti olahraga, terus siangnya itu kita merasa lemas karena energi kita itu sudah terkuras di pagi hari tadi. Ya, nah kalau bicara tentang kan ini dari tidak puasa menjadi puasa, pasti ada perubahan. Seseorang itu akan melakukan secara otomatis, akan melakukan adaptasi secara fisiologis. Ya, saya mencontohkan pada diri saya sendiri. Saya itu dulu punya penyakit gastritis itu menaun ya. Kira-kira saya puasa itu baru sekitar 10 tahunan, ya 10 sampai 15 tahun. Karena dulu kalau saya puasa itu mesti mual muntah. Nah, itu adaptasi. Pada minggu-minggu pertama itu yang muncul adalah ingin selalu muntah gitu ya, lemes gitu ya. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu ya, itu ternyata tidak berpengaruh walaupun melakukan kita aktivitas ya. Aktivitas agak berat misalkan orang bertani dengan puasa juga ternyata tidak masalah. Tentara ya kemudian sambil kegiatan rutin puasa latihan juga tidak ada bermasalah. Sehingga yang diperlukan adalah bagaimana membangun kesadaran, awareness. Karena itu dari hati. Pada saat kita ini kesadaran diri kita itu kurang, ya akan berpengaruh. Tapi pada saat kita itu punya keyakinan bahwa dengan melakukan aktivitas kita bugar, ya tidak ada masalah. Gitu. Jadi bagaimana membangun kesadaran, membangun niat itu kan dalam hati itu kan itu. Jadi sahabat pendengar, aktivitas olahraga ini tidak sangat berpengaruh ya terhadap kita itu nantinya akan lemas ataupun kurang bugar di saat kita menjalankan puasa. Seperti itu. Nah, baik Pak Ganif, kita sudah sampai di sesi yang pastinya banyak ditunggu-tunggu oleh sahabat pendengar, yaitu sesi Q&A. Sebelumnya, kami sudah mengumpulkan pertanyaan dari sahabat pendengar lewat Instagram Story.
Dan terima kasih banyak buat yang sudah ikut berpartisipasi. Dari sekian banyak pertanyaan yang masuk, kami sudah memilih beberapa yang paling sering ditanyakan dan tentunya sangat relevan dengan tema kita hari ini, yaitu sehat di bulan Ramadan. Nah, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama nih Pak, yang cukup banyak ditanyakan oleh teman-teman yang mempunyai riwayat penyakit MAH. Oh iya. Ini pertanyaan pertama dari @sagita_livia_. Bagaimana cara aman berpuasa kalau kita punya riwayat penyakit MAH? Hal ini penting sekali karena salah pola makan saat puasa bisa bikin MAH itu kambuh dan malah mengganggu ibadah kita. Oke. Ya memang tadi saya sampaikan, orang berpuasa itu pasti keluhannya pada saluran pencernaan. Jadi yang muncul adalah kaitan dengan mual-mual, apalagi dia punya gastritis. Gastritis bisa akut, bisa kronis. Nah, bagaimana strateginya kan gitu. Nah, kalau dari sisi kita berpikir dengan logika karena dia itu punya gastritis, maka sebetulnya dia itu sudah punya kaitan dengan obat karena dia sudah sakit gitu ya. Sehingga pada saat kita ini minum obat katakanlah Milanta ya atau sejenisnya Promak ya, itu kan dimakan sebelum makan. Ya. Berarti katakanlah misalkan sebelum kita makan ya 5 sampai 10 menit sebelum kita berbuka puasa ya kita minum Milanta atau Promak ya. Pada saat nanti kita mau sahur ya itu diminum gitu. Nah, itu bagian dari upaya-upaya yang memang secara terapi memang itu dianjurkan. Yang kedua adalah makannya adalah secara bertahap kan itu ya. Jadi tidak langsung makan itu banyak. Pengalaman saya dari gastritis itu, nah ternyata bisa menimbulkan shock neurogenik. Pada saat kita kumat itu seperti orang dengan batu ginjal. Jadi sangat nyeri gitu. Nah, ini yang memang harus dilakukan, bahwa penyakit gastritis MAH itu tidak hanya berkaitan dengan secara fisik, tapi juga dari aspek psikologis. Orang itu kalau stres, kan gitu ya, itu kan biasanya muncul asam lambungnya tinggi, sehingga tidak cukup kaitannya dengan bagaimana mengelola secara terapi, tapi juga bagaimana mengelola stres, supaya asam lambung itu tidak meningkat, kan gitu. Jadi gitu ya, buat sahabat pendengar nih yang udah punya riwayat penyakit MAH, kalau saat berpuasa itu kalian bisa minum obat seperti Milanta ataupun Promak yang diminum sebelum berbuka ataupun sebelum sahur. Dan pastinya kalian kalau makan itu jangan tergesa-gesa, perlahan-lahan saja supaya lambung kita itu tidak kaget. Seperti itu ya Bapak? Ya, termasuk kaitannya dengan ada beberapa makan yang harus dihindari kan gitu ya. Apa makan yang harus dihindari kan gitu ya? Ya, termasuk makanan yang mengandung gas, kan itu menimbulkan sebah-sebah. Gas itu ya misalkan kalau buaya nangka, misalkan ini. Saya bukan ahlinya, nanti ahlinya ahli gizi. Makanan yang karbonisasi, kan iya. Misalkan Sprite, Coca-Cola, kan itu harus dihindari. Termasuk kafein. Ya, kafein itu kan tidak hanya pada kopi saja, tapi juga pada teh dan coklat itu juga harus dihindari. Karena itu juga bisa menimbulkan stres kan itu ya. Karena apa? Oh mungkin membuat sulit kita tidur kan itu juga harus dihindari. Bagaimana supaya kita nanti itu bisa relaksasi sehingga stres terhindari, gastritis tidak kambuh kan gitu. Oke, siap. Dan ini ada pertanyaan kedua dari @Adelia Putri. Apa langkah pertama yang harus dilakukan jika seseorang itu pingsan atau mengalami kelelahan saat berpuasa? Oke. Jadi kalau dia itu sudah pingsan kan gitu ya, pingsan itu bisa saja dianggap gangguan kesadaran itu hanya sebentar kan itu ya. Kalau dia pingsan berarti kan ya harus menolong orang lain kan gitu ya. Jadi bukan diri sendiri tapi orang lain harus menolong kan gitu ya. Ya pada saat dia pingsan ya berarti kan harus diberikan rangsangan bagaimana supaya dia bisa sadar. Rangsangan apa? Ya misalkan PPO ya. Kemudian minyak kayu putih, ya Remason, kan itu bagian dari rangsangan supaya dia bisa sadar kembali, kan itu ya. Pada dia sudah sadar ya berarti dia perlu istirahat kan gitu ya. Sehingga sebenarnya kita harus tahu kenapa dia sampai dengan pingsan kan itu ya. Setelah pasca dia pingsan maka kita harus bertanya, kira-kira apa yang dirasakan? Ada keluhan apa dengan yang bersangkutan kan itu ya.
Supaya apa? Ya supaya kita bisa memberikan edukasi. Artinya bahwa masing-masing orang itu punya daya tahan tubuh yang berbeda. Mungkin aktivitasnya berlebihan pada saat puasa, kan itu. Ya berarti kita bisa memberikan itu, batasi berkaitan dengan aktivitas. Lakukan aktivitas yang ringan-ringan sebatas kemampuan. Pada saat tidak mampu, lakukan untuk istirahat, kan itu, relaksasi. Baik, Pak. Jadi langkah yang harus kita lakukan jika ada seseorang yang pingsan saat puasa itu adalah dengan cara memberikan rangsangan, seperti memberikan itu tadi kayak PPO, terus minyak kayu putih gitu. Dan nggak harus pingsan itu membatalkan puasa atau kita batalkan puasanya gitu. Nanti kalau setelah sadar baru kita suruh istirahat, seperti itu ya Pak. Yeah. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari Revin, yaitu kalau misalnya nih kita itu seharian itu tidak produktivitas, kalau kan seorang mahasiswa itu pasti banyak sekali ya Pak tugasnya. Nah terus puasa itu menjadi alasan, waduh puasa nih aku males mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Itu gimana sih Pak cara mengatasi hal seperti itu? Itu kembali pada, ini kan kaitannya dengan motivasi. Mahasiswa itu saya yakin memang tugasnya banyak. Masing-masing dosen pasti memberikan tugas. Ya mahasiswa begitu. Ya. Saya dulu pada saat ngambil S3 itu sama. Jadi seakan-akan itu kita tidak punya kesempatan dengan keluarga. Karena apa? Kita harus mengerjakan tugas. Nah itu tugas dari mahasiswa. Nah itu kan kadang-kadang menjadi alasan karena puasa terus rasa-rasen. Kan itu ya. Kembali pada minat gitu. Kembali pada motivasi. Motivasi itu ada dua, satu adalah intrinsik, satu adalah ekstrinsik, kan gitu ya. Intrinsik itu berarti dengan niat, dengan keyakinan bahwa puasa saya mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya yakin bahwa saya harus bisa menyelesaikan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Ya, kalau kita sudah punya keyakinan, apapun yang kita lakukan karena niatnya ibadah, itu sebetulnya akan dengan sendirinya menjadi ringan. Tapi pada saat itu menjadi beban, itu akan menjadi berat. Jadi kembali, ada kaitannya dengan faktor intrinsik, tapi mungkin bisa kaitannya dengan motivasi ekstrinsik yang dari orang lain. Sehingga siapa orang lain? Orang lain itu orang yang dianggap penting. Siapa yang orang dianggap penting itu bisa gurunya, bisa tokoh agama, bisa orang tuanya. Jadi kalau anak kecil saya mengatakan bahwa kan kudu belajar untuk puasa. Ya, kenapa? Karena ini bagian dari ibadah. Ibadah pada bulan Ramadan dilipat gandakan. Harus mencoba untuk kuat kan itu. Nah itu kan eksternal. Jadi motivasi bisa dibangun untuk meningkatkan gairah tetap dalam bekerja, tetap berkarya. Ya yang utama adalah kaitan dengan motivasi intrinsik dari diri sendiri. Yang kedua dari orang lain, orang-orang yang dianggap penting atau key person. Oke, seperti itu ya Pak. Jadi gini sahabat pendengar, caranya supaya kita itu tetap produktivitas saat berpuasa nih, biar nggak malas-malasan. Itu kita kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing. Apa motivasi utama kita? Dan tetap jadikan puasa itu sebagai ibadah kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu Pak. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa menjaga kesehatan saat berpuasa itu sangatlah penting, terutama dalam menjaga pola makan yang benar, kemudian olahraga yang sesuai, serta mengatasi berbagai tantangan kesehatan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan terakhir dari Bapak Ganif yang ingin disampaikan kepada sahabat pendengar? Oke, kepada teman-teman pendengar, khususnya dari KSR, unit Polkesma maupun secara eksternal di luar Polkesma, selamat menjalankan ibadah puasa. Lakukan puasa sesuai dengan keyakinan kita bahwa kita puasa adalah untuk ibadah. Kemudian kebetulan saya ini profesi saya perawat, ya pada tanggal 17 Maret 2025 itu HUT-nya perawat ke-51. Temanya adalah perawat kuat bersinergi membangun bangsa kalau tidak salah. Sehingga saya mengucapkan selamat untuk perawat seluruh Indonesia yang ke-51 tahun.
Sebelumnya, saya ucapkan banyak sekali terima kasih Bapak Ganif Juwadi atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga teman-teman bisa menjalankan ibadah puasanya dengan sehat dan penuh semangat. Jangan lupa untuk follow podcast ini agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, sahabat pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.